Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanto, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Pada kesempatan malam ini, saya akan menjelaskan tentang kematian. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai ya. Nah, kematian itu apa? Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, dan seorang yang akan mati apabila jantung dan sirkulasi atau pembuluh darahnya serta sistem pernapasannya terbukti berhenti permanen, jadi tidak kembali lagi, atau terjadi kematian batang otak. Nah, terjadinya kematian batang otak ini definisi apabila pasien-pasien kritis, di mana mereka masih menggunakan alat bantu paru dan jantung, sehingga ketika batang otaknya mati masih berfungsi. Nah, maka perlunya definisi ini adalah ketika pada pasien-pasien tersebut. Jadi batang otaknya apa sudah mati? Oh, ternyata batang otaknya sudah mati. Ya, walaupun jantung dan paru-paru masih dibantu alat dan bisa berfungsi, maka tetap disebut mengalami kematian. Nah, bagaimana perkembangan teknologi kedokteran saat ini? Nah, yang pertama, tadi definisi ada jantung dan sistem pembuluh darah atau sistem peredaran yang berhenti secara permanen. Saya akan menyebutkan beberapa hal teknologi kemajuan kedokteran. Yang pertama ada EKG, elektrokardiografi, yaitu alat yang merekam aktivitas listrik dari jantung itu sendiri. Nah, ini bisa mendiagnosis baik penyakit ataupun kematian jantung, sehingga ketika pasien mengalami nyeri dada yang dicurigai ke arah jantung, maka bisa dicek, oh apakah perlu tindakan lebih lanjut atau obatnya apa supaya jantungnya tidak berhenti atau mencegah dari kematian. Dan saat ini alat ini dipakai untuk diagnosis kematian itu sendiri. Ya, seperti yang sering kita lihat, garisnya flat ya, atau garisnya lurus. Kemudian alat yang kedua, ya ini alat pacu jantung. Nah, alat pacu jantung ini apa? Jadi, alat pacu jantung ini adalah memberikan energi listrik atau listrik dari luar. Nah, seperti kita ketahui, jantung kita bisa berfungsi karena ada listrik di dalamnya yang memicu otot-otot ini untuk memompa, otot-otot jantung memompa. Ketika aktivitas listriknya melemah atau tidak ada, maka dicoba dipancing dengan listrik dari luar yang namanya pacu jantung ini. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, jantung itu bisa berhenti juga oleh beberapa faktor. Misalnya ada sumbatan di pembuluh darah, sehingga jantungnya tidak ada nutrisi, tidak ada oksigen yang masuk. Nah, maka sel jantungnya akan berhenti bekerja. Nah, ada benar-benar berkembang namanya kateterisasi, di mana dokter akan memasukkan alat ke dalam pembuluh darah untuk melebarkan pembuluh darah. Ya, yang mana pada pasien yang pembuluh darah tersumbat, misalkan karena lemak. Nah, oleh sebab itu kita pesannya adalah banyak berolahraga dan mengurangi makanan berlemak. Seperti itu. Nah, selain dari pembuluh darah, jantung berhenti juga bisa karena kekurangan darah, misalkan pada kecelakaan. Nah, maka itu berkembang dalam dunia kedokteran adalah donor darah. Perkembangannya ini cukup baik ya, karena sudah sampai kantong plastiknya, yang mana bisa menyimpan darah yang didonorkan. Selanjutnya, yaitu sistem paru-paru. Untuk sistem paru ini, bagaimana perkembangannya? Ada alat yang namanya intubasi, yaitu apabila terjadi masalah sumbatan di dalam rongga hidung sampai dengan trakea atau saluran menuju paru-paru ini. Nah, misalkan pada pasien yang hilang kesadaran sehingga lidahnya jatuh ke belakang, maka perlu dimasukkan alat intubasi, di mana selangnya masuk untuk membuka jalan nafas. Atau pasien yang kekurangan oksigen, misalkan habis menyelam, keluar, nah itu kekurangan oksigen bisa dibantu dengan oksigen. Atau pasien yang sistem paru-parunya tidak bisa otomatis kembang kempis atau tidak otomatis membuka dan menutup untuk mengambil udara dan mengeluarkan udara dari dalam tubuh. Ada alat yang namanya ventilator. Alat ini otomatis mengatur oksigen yang masuk, mengatur
pergerakan dari paru-paru untuk menghirup dan mengeluarkan udara. Nah, untuk diagnosis berkembang juga namanya ronsen. Ronsen ini adalah foto untuk melihat kondisi di dalam paru-paru, ada apa di dalamnya, sehingga dokter bisa menata laksana pasien dengan lebih tepat seperti itu. Misalkan mencari tumor, apakah ada cairan atau apa. Nah, itu nanti lihat dari hasil foto ronsennya. Nah, dampaknya apa dari kemajuan teknologi kedokteran ini? Adanya bagi masyarakat peningkatan usia harapan hidup. Contohnya nih ya, negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, dan Inggris. Nah, mereka sistem kesehatannya maju, sistem kegawat daruratannya maju. Nah, usia harapan hidupnya juga meningkat. Nah, di Jepang paling tinggi nih, sampai 82 tahun. Nah, semoga kedepannya Indonesia juga bisa seperti itu. Nah, selain itu, dampak buruknya apa? Dampak buruknya kalau usia harapan hidup meningkat, otomatis terjadi kepadatan. Nah, kalau kepadatan, dampaknya apa? Kalau kepadatan terjadi, maka akan meningkatkan pencemaran lingkungan. Orang butuh banyak makan, ya, kebutuhan pangan naik sehingga akan terjadi ekspansi. Jadi hutannya digundul jadi sawah sehingga bisa mengancam kepunahan hewan. Jadi kesimpulannya, kemajuan teknologi kedokteran tidak dapat menghilangkan kematian, baru hanya mencegah atau memperlama harapan hidup saja. Nah, dan itu pun sudah baik karena dengan keseimbangan antara hidup dan mati, maka alamnya akan tetap terjaga dan lestari. Seperti itu. Ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.